Di sini kita akan mulai membahas mengenai perhitungan dari hidrolisis garam. Nah, sebelum kita mulai masuk ke rumus-rumusnya, di sini kita akan membahas dasar-dasarnya yaitu mengenai tetapan air atau KW. Nah, seperti yang kalian tahu, air itu memiliki kesetimbangan sendiri, di mana kesetimbangan sebagai berikut. H2O akan menghasilkan ion H- dan OH-, H+ dan OH- maksudnya. Nah, ini akan kesetimbangan ini dapat ditulis sebagai berikut. Konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi H2O ini karena konstan sehingga tidak dituliskan, karena kan sama dengan per 1. Sehingga tetapan air atau KW sebagai berikut. Nah, lalu di sini ada tetapan asam lemah. Di sini kita akan menggunakan dari bikarbonat. Sebagai berikut, ini adalah reaksi disosiasinya. Nah, rumus Ka-nya sebagai berikut. Nah, ini dapat kita ubah lagi menjadi 1/Ka. Nah, mengapa itu nanti akan kalian ketahui di tengah-tengah penjelasan. Nah, untuk tetapan basa lemah atau Kb, kita akan menggunakan dari FeOH+. Di mana rumus Kb-nya seperti berikut. Jadi sama. Ini hanya kita balik untuk 1/Kb dan 1/Ka-nya. Nah, kita akan mulai membahas mengenai hidrolisis garam dari CaCO3 atau garam yang bersifat basa dari asam lemah dan basa kuat. Nah, ini untuk konsepnya sama seperti dari garam yang bersifat asam dari asam kuat dan basa lemah. Ini hanya berbeda ionnya. Nah, ini ada tetapan hidrolisisnya KH, karena yang terhidrolisis hanya ion karbonat, ion Ca2+ yang tidak dapat bereaksi dengan air, sehingga tetapan hidrolisisnya hanya sebagai berikut. Nah, rumus KH-nya sebagai berikut. Nah, ini dapat kita manipulasi dengan mengalikan los kanan dengan H+ per H+, karena H+ per H+ ini kan sama halnya dengan 1 ya. Karena ini kan sama nilainya dianggap sama. Nah, yang H+-nya di atas dan di bawah kan sama. Jadi ini tidak akan mengubah nilai dari si KH. Nah, H+ di sini yang di atas ini akan bereaksi atau dikalikan dengan OH- dan H+ yang di bawah ini akan dikalikan dengan karbonat. Sehingga dapat kalian lihat di sini ada bikarbonat, ada karbonat dan ada H+ di bawahnya. Ini merupakan ini 1/Ka. Nah, sedangkan OH- dan H+ di sini merupakan KW. Sehingga dapat kita tulis KH ini sama dengan KW per Ka. Nah, untuk yang garam bersifat asam, di mana ini kan yang digunakan adalah si basa lemahnya. Nah, nantinya kan jadi KW per Kb. Dan di sini yang dikalikan bukan H+, tetapi OH-. Nah, untuk tetapan hidrolisis dari yang asam lemah, garam dari asam lemah dan basa lemah, itu sebagai berikut. Karena ini kan yang terhidrolisis kan kedua ion dari baik Fe2+ dan CO3 nya. Jadi untuk tetapan hidrolisisnya sebagai berikut. Nah, sama hal dengan yang di atas, di sini kita masukkan H+ per H+ dan juga OH- kali OH-. Sehingga dapat kalian lihat lagi, ini ada FeOH+ dan ada Fe2+, dan sini ada OH-. Ini merupakan 1/Kb. Nah, ini juga ada H bikarbonat, ada karbonat, juga ada H+. Ini merupakan 1/Ka. Dan ini H+ kali OH- merupakan KW. Sehingga KH di sini sama dengan KW per Ka kali Kb. Nah, untuk menghitung konsentrasi atau pH dari larutan garam tersebut, baik yang di atas atau yang di bawah, ini kan garam bersifat basa.
Dan yang bawah ini garam bersifat asam. Garam bersifat asam. Karena kan ini Ka-nya lebih besar si Ka bikarbonat dibanding Kb FeOH+. Nah, pertama kita akan mulai dari yang asam lemah basa kuat, atau akan sama juga dengan asam kuat dan basa lemah. Nah, di sini KH-nya dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Mengapa? Karena koefisien di sini sama. Jadi setiap 1 mol ion karbonat yang bereaksi dengan air atau yang terhidrolisis akan sejumlah atau sama dengan bikarbonat dan OH-nya. Jadi konsentrasi OH- dan bikarbonat di sini akan sama. Sama seperti penjelasan mengenai perhitungan dari Ka atau asam lemah yang video sebelumnya. Nah, oleh karena itu dapat kita sederhanakan juga menjadi seperti ini. Nah, OH- sama dengan akar dari KH dikali ion karbonat. Nah, KH ini dapat kita masukkan dari sini. Sehingga didapatkan untuk menghitung konsentrasi ion OH-nya sebagai berikut. Nah, ion karbonat di sini akan senilai dengan konsentrasi dari si garam atau CaCO3. Karena kan CaCO3 itu kan terdisosiasi. Kan garam kan pasti terionisasi sempurna di air menjadi Ca2+ dan CO3 2-. Sehingga ini konsentrasi di sini akan sama dengan konsentrasi garamnya, itu CaCO3. Nah, untuk menghitung H+ atau konsentrasi H+ atau OH- dari garam, asam lemah, dan basa lemah itu didasarkan dari derajat hidrolisis atau H. Nah, derajat hidrolisis ini merupakan banyaknya garam yang terhidrolisis dari jumlah garam yang ada. Jadi contohnya misalkan jika CaCO3 itu berarti CO3 rumusnya itu sama CO3 2- dibagi konsentrasi CO3 2- dibagi dari CaCO3. Nah, untuk di sini kan karena di sini asam lemah dan basa lemah karena keduanya sama-sama terhidrolisis, maka ini kan garamnya kan FeOH+ dan Fe2+. Lalu ada bikarbonat dan karbonat. Nah, ini sama-sama berasal dari 2 ion yang berbeda, sehingga derajat hidrolisisnya akan sama dengan 1/KH-nya. Itu di sini. Karena kan ini KH sama dengan ini H. Benar. Ini H, ini sama dengan KH sama dengan H dikali H. Karena ini kan terhidrolisis 2 kali, dua-duanya terhidrolisis. Sedangkan yang bagian atas ini kan yang terhidrolisis kan hanya 1 atau hanya sebagian. Sehingga jika kalian ingin tahu nih derajat hidrolisis dari yang di atas ini itu sama dengan H sama dengan akar KH dikali KA dikali H sama dengan akar KH per KA dikali konsentrasi garam. Kalau tidak salah mungkin nanti bisa kalian cari tahu lebih lanjut. Nah, oleh karena itu untuk mencari untuk derajat hidrolisisnya itu sama dengan 1/KH-nya. Sehingga KH ini kan sama dengan ini juga kan. KW per KA kali KB. Sehingga H sama dengan akar KW dibagi KA kali KB. Nah, mengapa kita membahas mulai dari derajat hidrolisis? Karena untuk menghitung ion konsentrasi H+ OH- di sini kan sedikit berbeda karena kan sama-sama ada asam dan ada basanya, berbeda dengan yang di awal. Nah, selanjutnya, kita mulai dari KB. Di sini kita menggunakan KB dari FeOH+. Yang itu ini. Karena di sini setelah saya cari lagi, ternyata lebih besar nilai KB dibanding Ka. Jadi jika mungkin nanti kalian menemukan garam dari asam lemah dan basa lemah yang nilai Ka-nya lebih besar dari KB, KB-nya dapat kalian
rumus KB di sini dapat kalian gunakan dengan kalian ganti dengan rumus KA. Nah, karena di sini lebih besar nilai KB dibanding KA, maka yang kita pakai adalah rumus dari KB. Karena kan di sini kan garam di sini kan bersifat basa. Nah, ini dapat kita tak-atik, di mana didapatkan di konsentrasi OH amin akan sama dengan KB dikali FeOH plus dibagi Fe2 plus. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ini merupakan H juga, cuman hanya satu H. Ya kan? Nah, oleh karena itu, karena ini H, jadi ini bukan KH ya kan, ini kan cuman, ini kan ion garam, dan ini juga salah satu dari garamnya kan, yaitu Fe2+. Ini ion yang terionisasi dari si garamnya, sedangkan ini adalah yang terhidrolisis. Jadi, saya sedikit revisi, jadi baru ingat, jadi derajat hidrolisis itu adalah konsentrasi ion yang terhidrolisis, di mana ini adalah FeOH+, dan juga bikarbonat, dibagi dengan konsentrasi ion garamnya. Jadi begitu. Jadi mengapa di sini KH-nya sama dengan H kuadrat? Karena di sini ada dua. Ada dua yang terhidrolisis kan dua ion, Fe2+ dan karbonat. Sedangkan untuk yang atas ini kan yang terhidrolisis kan hanya si ion karbonatnya. Nah, karena di sini sama dengan H, jadi KB dikali akar KW per KA kali KB. Nah, KB ini dapat kita masukkan ke dalam akar, dimana kan KB itu kan karena KB itu akan sama dengan jadi akar KB kuadrat. Sebentar saya tulis dulu. Nah, ini jadi OH min, kalian lihat di atas ya, ini OH min. Nah, KB ini kita jadikan akar, di mana menjadi akar KB kuadrat. Jadi kan jika KB kuadrat itu kan sama dengan KB ya. Jadi ini tidak akan mengubah nilai dari rumus yang ada. Dikali dengan KW bagi KA per KB. Nah, karena ini sama-sama akar, ini dapat kita satukan kan. Nah, lalu di sini karena sama-sama ada KB, KB yang dibawa di sini dapat kita coret, menyisakan KB yang di sini. Oleh karena itulah dijadikan rumus untuk konsentrasi ion OH- atau untuk menghitung konsentrasi ion OH- dari garam bersifat basa dari asam lemah dan basa lemah itu sebagai berikut. Akar KW dikali KB per KA. Nah, jika garamnya bersifat asam, garam di sini bersifat asam, itu nantinya di sini kan akan jadi KA kan, bukan KB. Karena yang kita gunakan KA. Nah, di sini nanti akan jadi KA kuadrat, dan yang dicoret adalah si KA yang di bawah. Jadi akan menjadi akar KW dikali KA per KB. Jadi hanya tinggal dibalik. Nah, untuk contoh perhitungan, itu dapat kalian, nanti akan saya kasih aja deh. Saya kasih contoh soalnya untuk penjelasannya. Jadi sekian untuk penjelasan mengenai perhitungan hidrolisis. Silakan kalian pahami lagi.